Calon Presiden, Capres, nomor urut 1. Anies Baswedan, belum memiliki rencana untuk mengunjungi Ibu Kota Nusantara, IKN, di Provinsi Kalimantan Timur, Kaltim. Langkah Anies berbeda dengan pasangan paslon lain yang sudah bergerak ke IKN. Misalnya, Capres nomor urut 3, Ganjar Pranowo dan Cawapres nomor urut 2, Gibran Raka Buming Raka. Bahkan sikap mantan Gubernur DKI Jakarta itu berbeda dengan Cawapres pendampingnya, Muhaimin Iskandar alias Cak Imin, yang pernah menyatakan ingin berkunjung ke IKN. Anies berkelakar bahwa kampanye itu dilakukan ke tempat yang ada orangnya sebab kegiatan tersebut ialah untuk mencari suara di Pilpres 2024. Saya sudah pernah ke IKN. Ya, kita kan kampanye ke tempat yang ada orangnya. Lah, kita kan kampanye untuk mencari suara, tutur Anies Baswedan ketika diwawancarai di res area KM 14, Banten, Kamis tanggal 21 Desember tahun 2023, dikutip dari wartakotalive.com. Anies lantas mengatakan tidak harus menyambangi langsung jika ingin mengetahui suatu tempat. Pria berusia 54 tahun itu pun menganalogikan situasi ini dengan keinginan pergi ke bulan. Kalau pengen tahu bulan emang harus pergi ke bulan? Iya, pakai ilmu lah, pakai data. Gitu kan? Sambungnya, mantan Rektor Universitas Paramadina ini menegaskan bahwa kunjungan ke IKN bukan prioritasnya. Tujuan utamanya selama masa kampanye adalah menjangkau tempat yang berpenduduk untuk bertemu masyarakat luas. Prioritas kita sekarang itu adalah mendatangi daerah-daerah untuk ketemu warga, karena tujuannya kan ketemu warga. Jadi kalau di daerah-daerah yang penuh warga kita akan datangi, supaya bisa ketemu warga semuanya, ucapnya. Calon Presiden nomor urut 1 Anies Baswedan belum memiliki rencana untuk mengunjungi Ibu Kota Nusantara di Provinsi Kalimantan Timur. Langkah Anies beda dengan pasangan calon lain yang sudah bergerak ke IKN. Misalnya, Capres nomor urut 3 Ganjar Pranowo dan Cawapres nomor urut 2 Gibran Raka Buming Raka. Bahkan sikap mantan Gubernur DKI Jakarta itu berbeda dengan Cawapres pendampingnya Muhaimin Iskandar yang pernah menyatakan ingin berkunjung ke IKN. Anies berkelakar bahwa kampanye itu dilakukan ke tempat yang ada orangnya, sebab kegiatan tersebut ialah untuk mencari suara di Pilpres 2024. Anies lantas mengatakan tidak harus menyambangi langsung jika ingin mengetahui suatu tempat. Pria berusia 54 tahun itu pun menganalogikan situasi ini dengan keinginan pergi ke bulan. Mantan Rektor Universitas Paramadina ini menegaskan bahwa kunjungan ke IKN bukan prioritasnya. Tujuan utamanya selama masa kampanye adalah menjangkau tempat yang berpenduduk untuk bertemu masyarakat luas. Sementara itu, pada awal Desember ini, Caimin mengaku ingin segera mengunjungi IKN sebagai destinasi kampanye selanjutnya. Namun, Ketua Umum PKB itu belum tahu secara pasti kapan akan berkunjung ke IKN. Di sisi lain, senada dengan Anies, Caimin juga sempat menyindir pembangunan IKN. Pada sela-sela diskusi Indonesia Millennial and Gen Z Summit di Jakarta, ia menyebut IKN belum layak ditinggali karena masih berupa hutan pada Minggu 26 November. Berbeda dengan paslon nomor urut 1 ketika berada di titik nol IKN, Ganjar Pranowo menekankan komitmen pembangunan ibu kota negara itu. Menurutnya, IKN telah dibuatkan undang-undang dan mesti dilanjutkan pembangunannya. Lebih lanjut, ia menyebutkan bahwa rencana pembangunan IKN ini sudah digulirkan oleh Presiden pertama Indonesia, Soekarno, dan dieksekusi oleh Presiden Joko Widodo. Oleh sebab itu, Ganjar berkomitmen untuk melanjutkan proses pembangunan IKN yang sudah direncanakan sejak lama. Di sisi lain, Ganjar mengaku akan mengoptimalkan APBN untuk membangun IKN apabila nantinya mendapat mandat dari rakyat menjadi presiden. Sementara itu, investor yang ingin masuk proyek IKN bisa bekerja sama dengan skema pemerintah dengan badan usaha. Ia juga menegaskan sudah menjadi keharusan bagi siapapun presiden yang terpilih untuk langsung berkantor di calon ibu kota negara jika proses pembangunan rampung dilakukan. Calon Presiden nomor urut 1 Anies Baswedan mengatakan banyak bantuan iuran dari gerakan rakyat untuk membantu kampanyenya. Menurut Anies, itulah yang menjadi alasan kampanyenya di daerah selalu ramai dan dipenuhi alat peraga kampanye secara swadaya. Hal itu ia sampaikan saat ditemui dalam acara Safari Natal di Kelapa Gading, Jakarta Utara pada Rabu 20 Desember malam. Ia mengatakan spanduk dan alat peraga kampanye yang ada di daerah murni merupakan gerakan rakyat. Oleh karena itu, Anies mengungkapkan dana awal kampanye yang nilainya jauh lebih kecil dibanding dua kontestan lain itu disebut masih cukup untuk kampanye. Sebelumnya, KPU RI merilis dana awal kampanye untuk capres-cawapres yang berkontestasi. Anies Mohaimin menjadi pasangan calon presiden dan calon wakil presiden dengan dana awal kampanye yang paling sedikit yaitu hanya 1 miliar rupiah.
Untuk lebih jelasnya berikut laporan dana kampanye 3 pasangan Capres-Cawapres peserta Pemilu 2024 yang diakses pada laman KPU. Untuk Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar, uang dari pasangan calon sejumlah 1 miliar rupiah dengan total 1 miliar rupiah. Kemudian Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka, uang dari pasangan calon sebesar 2 miliar rupiah. Kemudian barang dari partai politik atau gabungan partai politik senilai 600 juta rupiah. Jasa dari partai politik atau gabungan partai politik 28.838.800.000 rupiah dengan total 31.438.800.000 rupiah. Kemudian untuk pasangan Ganjar Pranowo Mahfud MD, uang dari pasangan calon sebesar 100 juta rupiah. Uang dari partai politik atau gabungan partai politik 2.950.000 rupiah. Uang dari sumbangan pihak lain perseorangan 1.670.999 rupiah. Uang dari sumbangan pihak lain perusahaan dan atau badan usaha non pemerintah 20.324.250.000 rupiah. Sehingga dengan total 23.375.920.999 rupiah. Calon Presiden nomor urut 1 Anies Baswedan disambut ribuan pendukung di Kota Mataram, Nusa Tenggara Barat saat turun kampanye pada Selasa kemarin. Setelah melakukan kunjungan ke Pondok Pesantren Al-Aziziyah Lombok Barat, Anies menyapa para pendukungnya di Gor 17 Desember, Kelurahan Turida, Kota Mataram. Anies disambut ribuan pendukung yang sudah menunggu di dalam gedung olahraga. Informasi selengkapnya akan disampaikan langsung oleh wartawan Tribun Lombok, Robi Firmansyah. Silakan rekan Robi. Ya, terima kasih Mei dan juga Tribuners. Pada hari Selasa kemarin, tepatnya tanggal 19 Desember 2023, calon Presiden nomor urut 1 Anies Baswedan melakukan kampanye di Provinsi Nusa Tenggara Barat. Dalam agenda kampanye tersebut, setidaknya Anies melakukan 3 kegiatan. Kegiatan pertama, setibanya di NTB, Anies langsung berkunjung ke salah satu pondok pesantren yang ada di Kabupaten Lombok Barat, yakni Pondok Pesantren Al-Aziziyah. Setibanya di Pondok Pesantren Al-Aziziyah, Anies disambut oleh ratusan santri dengan lantunan sholawat di sana. Anies menyampaikan beberapa hal di sana di Pondok Pesantren Al-Aziziyah, salah satunya tentang kesetaraan pendidikan antara pendidikan swasta dan juga pendidikan negeri, serta pendidikan umum dan juga pendidikan diniyah atau keagamaan. Anies berjanji ketika dirinya menjadi presiden nantinya akan menyetarakan pendidikan tersebut, baik lembaga pendidikan maupun jenis pendidikan. Usai bertemu dengan ratusan santri dan juga tokoh masyarakat di Pondok Pesantren Al-Aziziyah, Anies kemudian melakukan pertemuan tertutup dengan keluarga besar Pondok Pesantren dengan tokoh-tokoh Pondok Pesantren Al-Aziziyah didampingi oleh tim pemenangan nasional dan juga tim pemenangan daerah di NTB. Usai melakukan pertemuan tertutup, Anies selanjutnya melakukan sholat zuhur berjamaah di Masjid Hubbul Waton Komplek Islamic Center Nusa Tenggara Barat. Setelah melakukan sholat zuhur berjamaah kemudian makan siang di Islamic Center, selanjutnya Anies bergerak menuju ke sport hall gelanggang olahraga Turide Mataram. Di sana Anies sudah ditunggu oleh ribuan pendukung yang terdiri dari caleg partai koalisi, kemudian relawan serta simpatisan. Setibanya di sana, Anies nampak diserbu oleh emak-emak untuk sekedar bersuap foto, kemudian untuk menyalaminya. Anies nampak kesulitan menuju ke panggung utama tempat Anies akan menyampaikan orasi politiknya. Dalam orasi politiknya setidaknya Anies menyampaikan 4 janji khusus untuk di NTB, di antaranya menjanjikan kepada masyarakat terkait dengan kesetaraan pendidikan, kemudahan layanan kesehatan, pembagian pupuk yang merata serta harga yang murah, dan pemangkasan waktu tunggu haji. Selain itu juga Anies menjanjikan akan membuka lapangan pekerjaan seluas-luasnya kepada masyarakat di NTB. Usai menghadiri pertemuan bersama dengan caleg, relawan, dan juga simpatisan, Anies kemudian menuju ke salah satu pusat jajanan yang ada di Kota Mataram, yakni Amanah Food Court.
Di sana Anies sudah ditunggu oleh ratusan mahasiswa dan juga generasi milenial yang ada di NTB. Di sana Anies juga melakukan dialog bersama anak muda dan juga mahasiswa di sana dengan tema Desak Anies. Usai melakukan lawatannya di NTB, Anies langsung bertolak menuju Jakarta. Ada hal yang menarik saat Anies berkunjung ke NTB, yakni Anies sempat tidak mendapatkan izin tempat, yakni di Taman Budaya Kota Mataram. Alasan dari pemerintah tidak memberikan izin karena lokasi Taman Budaya tersebut merupakan milik pemerintah. Hal ini untuk menjaga netralitas pemerintah Provinsi NTB saat pemilu berlangsung. Namun, Gor Torida sendiri juga merupakan fasilitas pemerintah. Sehingga di sini Anies menyampaikan sedikit kekecewaannya karena kesulitan mendapatkan tempat untuk melakukan kampanye tersebut padahal sudah mengajukan izin, dan 2 OPD yang bertanggung jawab atas tempat tersebut memiliki keputusan yang berbeda. Demikian Mei dan juga Tribuners laporan yang dapat saya sampaikan dari Mataram, Nusa Tenggara Barat. Saya kembalikan ke studio. Baik, terima kasih rekan Robi atas laporan Anda, dan Tribuners, wartawan kami juga telah menghimpun wawancara dengan Capres nomor urut 1, berikut tayangannya untuk Anda. Rasa terima kasih, antusiasme, dan semangat perubahan yang luar biasa dari NTB ini. Insya Allah di NTB, gelora perubahan akan mendominasi. Kalau kita mendengar aspirasi yang disampaikan oleh masyarakat di sini, banyak yang sama tentang kebutuhan pokok yang mahal, lapangan pekerjaan yang sulit, kemudian daging petani yang langka, yang harganya mahal, dan itulah prioritas kita. Lalu di sini juga ada keluhan tentang masa tunggu haji yang panjang. Ada yang menyebut 13 tahun, ada yang menyebut 30 tahun, tapi waktunya lama sekali. Dan ini salah satu keluhan. Elektabilitas Capres-Cawapres nomor urut 1 naik dan menduduki posisi kedua untuk pertama kalinya di survei Litbang Kompas pada hari Senin 11 Desember 2023. Sebab pada hasil survei sejak 2022, posisi Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar selalu berada pada peringkat ketiga. Berdasarkan hasil survei Litbang Kompas yang dilakukan pada 29 November hingga 4 Desember 2023, menunjukkan elektabilitas pasangan Prabowo Gibran mencapai 39,3%. Kemudian Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar menduduki posisi kedua dengan angka 16,7%. Sementara itu Ganjar Pranowo dan Mahfud MD berada di urutan ketiga dengan angka 15,3%. Survei Litbang Kompas ini dilakukan secara tatap muka terhadap 1.364 responden yang dipilih secara acak menggunakan metode pencuplikan sistematis per tingkat di 38 provinsi di Indonesia. Tingkat kepercayaan survei ini sebesar 95% dengan margin of error penelitian sebesar 2,65%. Dari hasil survei yang dilakukan Litbang Kompas sejak 2022, ini adalah kali pertama pasangan Anies Caimin merangsek ke posisi kedua. Mereka berhasil mengungguli pasangan Ganjar Pranowo dan Mahfud MD. Sebagai catatan, pemilih yang belum menentukan pilihan pada survei ini masih cukup tinggi, yakni mencapai 28,7%. Calon Presiden nomor urut 1 Anies Baswedan menanggapi laporan yang dilayangkan sekelompok orang mengatasnamakan advokat pengawal demokrasi kepada Badan Pengawas Pemilu RI. Ia mengatakan biarkan Bawaslu bekerja dengan bijak menanggapi laporan tersebut sedangkan pelapor bisa mendapat popularitas. Anies merasa tak melakukan pelanggaran apapun atau menyindir siapapun dalam pidatonya di Jambi. Sebelumnya, sekelompok orang yang mengatasnamakan Advokat Pengawal Demokrasi atau APD melaporkan ke Bawaslu RI karena menilai Anies melanggar kesepakatan damai ketika berkampanye di Jambi pada 14 Desember lalu dengan menyindir dan menjadikan pasangan calon lain sebagai bahan bercandaan. Yayan mengatakan Anies menyampaikan candaan itu di depan para ulama yang hadir.
Ia lantas menilai tindakan Anies tak dapat dibenarkan dan bertentangan dengan ketentuan pasal 280 ayat 1 huruf C, Junto pasal 521 Undang-Undang Pemilu, serta pasal 72 ayat 1 huruf C Peraturan KPU nomor 20 tahun 2023 tentang kampanye pemilu soal larangan menghina peserta pemilu lain. Koordinator Divisi Penanganan Pelanggaran dan Data Informasi Bawaslu RI, Puadi, mengonfirmasi laporan tersebut. Kemudian, Puadi mengatakan jajarannya akan melakukan kajian awal laporan tersebut terlebih dahulu. Selanjutnya, Bawaslu akan menyatakan apakah berkas laporan tersebut dinyatakan lengkap atau tidak. Apabila belum lengkap, pelapor akan diminta melengkapi. Jika berkas dinyatakan sudah lengkap, maka akan teregistrasi dan dilakukan serangkaian kajian dan klarifikasi serta pemeriksaan oleh Bawaslu. Kubu paslon Capres-Cawapres nomor urut 1 Anies dan Muhaimin Iskandar tengah menargetkan suara terbanyak di Jawa Tengah. Meski dikenal sebagai kandang banteng, namun tim nasional pemenangan Anies Muhaimin optimis akan meraih 51% suara di sana. Hal tersebut disampaikan Co-Kapten Timnas Anies Muhaimin Sudirman Said saat ditemui di kediamannya di Brebes, Jawa Tengah pada Jumat 15 Desember 2023 malam. Sudirman mengatakan Timnas Anies Muhaimin saat ini terus membangun posko TPS Gerakan Rakyat di seluruh Indonesia. Adapun relawan posko TPS Gerakan Rakyat sudah tersebar di seluruh provinsi dan mencakup 80 kabupaten atau kota di seluruh Indonesia. Kemudian setiap posko nantinya akan diisi oleh masing-masing 10 relawan. Masing-masing relawan ditargetkan untuk menggait 10 keluarga untuk memilih Anies dan Muhaimin. Sudirman menjelaskan khusus untuk Jawa Tengah ia menargetkan 100% pembangunan posko TPS Gerakan Rakyat untuk memenangkan Anies dan Caimin. Apa dari sekian banyaknya opsi, kenapa Bapak memilih menjadi presiden? Oke, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung saja perkenalkan, nama saya Dina Lorenza dari UIN STS Jambi. Jadi sebagaimana video yang telah saya lihat Pak di 2018, di situ perdialogkan Bapak Anies dengan Mbak Najwa Shihab. Di situ Bapak mengatakan bahwasanya Bapak menjadi gubernur Jakarta itu karena promosian dari Bapak Prabowo. Dan di situ Mbak Najwa mengatakan bahwasanya selagi Bapak Prabowo mencalonkan diri, Mas Anies tidak akan maju. Dan Bapak menjawab, teman-teman kondusif, teman-teman tenang. Dan Bapak menjawab, Bapak tidak akan menjadi poros selagi Pak Prabowo menjadi presiden. Dan yang saya tanyakan, apa dari sekian banyaknya opsi, kenapa Bapak memilih menjadi presiden? Dan yang ingin saya katakan, kami generasi muda tidak butuh pemimpin yang berkuasa, apalagi yang pandai berjoget di sosial media, melainkan pemimpin yang mengatakan teori sesuai dengan praktek. Mungkin cukup sekian, terima kasih. Baik teman-teman, harap untuk kondusif kita dengarkan jawaban dari Bang Anies. Kondusif terlebih dahulu. Hidup mahasiswa! Hidup mahasiswa! Bang Anies silakan. Silakan Bang Anies. Jadi Dina, saya pernah sampaikan dan itu sudah dijawab berkali-kali. Tapi nggak apa-apa. Nggak, berhak untuk saya jawab. Jadi pada waktu itu selesai pilkada di 2017, kami sampaikan bahwa saya akan fokus di Jakarta 5 tahun. Kan fokus di Jakarta 5 tahun. Kalau ada undangan apapun saya tidak mau terlibat. Bahkan di tahun 2018 saya diundang oleh beliau untuk menjadi calon wakil presiden. Dan saya sampaikan saya komit pada warga Jakarta untuk berada di Jakarta 5 tahun. Itu janjinya. Dan pada saat yang bersamaan saya juga diminta oleh yang lain. Ada 3 partai yang meminta saya menjadi calon presiden. Tahun 2019 saya diminta jadi calon presiden.
didatangi, diminta, saksinya ada di situ. Dan saya katakan tidak. Tidak, kenapa? Saya sudah komit pada Pak Prabowo bahwa di 2019 ini saya akan konsentrasi Jakarta dan saya tidak akan memotong pencalonannya Pak Prabowo di 2019. Nggak mau. Karena komitmen saya di Jakarta, saya jawab. Jadi diminta jadi wakil saya tidak bersedia, jadi calon wakil, diminta jadi capres juga tidak bersedia. Sampai saya tuntas di Jakarta. Ketika sesudah tuntas Jakarta, saya orang merdeka yang boleh mengambil keputusan apapun juga. Betul kan? Calon Presiden, Capres, nomor urut 1. Anies Baswedan, belum memiliki rencana untuk mengunjungi Ibu Kota Nusantara, IKN, di Provinsi Kalimantan Timur, Kaltim. Langkah Anies berbeda dengan pasangan paslon lain yang sudah bergerak ke IKN. Misalnya, Capres nomor urut 3, Ganjar Pranowo dan Cawapres nomor urut 2, Gibran Raka Buming Raka. Bahkan sikap mantan Gubernur DKI Jakarta itu berbeda dengan Cawapres pendampingnya, Muhaimin Iskandar alias Cak Imin, yang pernah menyatakan ingin berkunjung ke IKN. Anies berkelakar bahwa kampanye itu dilakukan ke tempat yang ada orangnya sebab kegiatan tersebut ialah untuk mencari suara di Pilpres 2024. Saya sudah pernah ke IKN. Ya, kita kan kampanye ke tempat yang ada orangnya. Lah, kita kan kampanye untuk mencari suara, tutur Anies Baswedan ketika diwawancarai di res area KM 14, Banten, Kamis tanggal 21 Desember tahun 2023, dikutip dari wartakotalive.com. Anies lantas mengatakan tidak harus menyambangi langsung jika ingin mengetahui suatu tempat. Pria berusia 54 tahun itu pun menganalogikan situasi ini dengan keinginan pergi ke bulan. Kalau pengen tahu bulan emang harus pergi ke bulan? Ya, pakai ilmu lah, pakai data. Gitu kan? Sambungnya, mantan Rektor Universitas Paramadina ini menegaskan bahwa kunjungan ke IKN bukan prioritasnya. Tujuan utamanya selama masa kampanye adalah menjangkau tempat yang berpenduduk untuk bertemu masyarakat luas. Prioritas kita sekarang itu adalah mendatangi daerah-daerah untuk ketemu warga, karena tujuannya kan ketemu warga. Jadi kalau di daerah-daerah yang penuh warga kita akan datangi, supaya bisa ketemu warga semuanya, ucapnya. Calon Presiden nomor urut 1 Anies Baswedan belum memiliki rencana untuk mengunjungi Ibu Kota Nusantara di Provinsi Kalimantan Timur. Langkah Anies beda dengan pasangan calon lain yang sudah bergerak ke IKN. Misalnya, Capres nomor urut 3 Ganjar Pranowo dan Cawapres nomor urut 2 Gibran Raka Buming Raka. Bahkan sikap mantan Gubernur DKI Jakarta itu berbeda dengan Cawapres pendampingnya Muhaimin Iskandar yang pernah menyatakan ingin berkunjung ke IKN. Anies berkelakar bahwa kampanye itu dilakukan ke tempat yang ada orangnya, sebab kegiatan tersebut ialah untuk mencari suara di Pilpres 2024. Anies lantas mengatakan tidak harus menyambangi langsung jika ingin mengetahui suatu tempat. Pria berusia 54 tahun itu pun menganalogikan situasi ini dengan keinginan pergi ke bulan. Mantan Rektor Universitas Paramadina ini menegaskan bahwa kunjungan ke IKN bukan prioritasnya. Tujuan utamanya selama masa kampanye adalah menjangkau tempat yang berpenduduk untuk bertemu masyarakat luas. Sementara itu, pada awal Desember ini, Caimin mengaku ingin segera mengunjungi IKN sebagai destinasi kampanye selanjutnya. Namun, Ketua Umum PKB itu belum tahu secara pasti kapan akan berkunjung ke IKN. Di sisi lain, senada dengan Anies, Caimin juga sempat menyindir pembangunan IKN. Pada sela-sela diskusi Indonesia Millennial and Gen Z Summit di Jakarta, ia menyebut IKN belum layak ditinggali karena masih berupa hutan pada Minggu 26 November. Berbeda dengan paslon nomor urut 1 ketika berada di titik 0 IKN, Ganjar Pranowo menekankan komitmen pembangunan ibu kota negara itu. Menurutnya, IKN telah dibuatkan undang-undang dan mesti dilanjutkan pembangunannya. Lebih lanjut, ia menyebutkan bahwa rencana pembangunan IKN ini sudah digulirkan oleh Presiden pertama Indonesia, Soekarno, dan dieksekusi oleh Presiden Joko Widodo. Oleh sebab itu, Ganjar berkomitmen untuk melanjutkan proses pembangunan IKN yang sudah direncanakan sejak lama. Di sisi lain, Ganjar mengaku akan mengoptimalkan APBN untuk membangun IKN apabila nantinya mendapat mandat dari rakyat menjadi presiden. Sementara itu, investor yang ingin masuk proyek IKN bisa bekerja sama dengan skema pemerintah dengan badan usaha. Ia juga menegaskan sudah menjadi keharusan bagi siapapun presiden yang terpilih untuk langsung berkantor di calon ibu kota negara jika proses pembangunan rampung dilakukan.
Calon Presiden nomor urut 1 Anies Baswedan mengatakan banyak bantuan iuran dari gerakan rakyat untuk membantu kampanyenya. Menurut Anies, itulah yang menjadi alasan kampanyenya di daerah selalu ramai dan dipenuhi alat peraga kampanye secara swadaya. Hal itu ia sampaikan saat ditemui dalam acara Safari Natal di Kelapa Gading, Jakarta Utara pada Rabu 20 Desember malam. Ia mengatakan spanduk dan alat peraga kampanye yang ada di daerah murni merupakan gerakan rakyat. Oleh karena itu, Anies mengungkapkan dana awal kampanye yang nilainya jauh lebih kecil dibanding dua kontestan lain itu disebut masih cukup untuk kampanye. Sebelumnya, KPU RI merilis dana awal kampanye untuk capres-cawapres yang berkontestasi. Anies Mohaimin menjadi pasangan calon presiden dan calon wakil presiden dengan dana awal kampanye yang paling sedikit yaitu hanya 1 miliar rupiah. Untuk lebih jelasnya berikut laporan dana kampanye 3 pasangan capres-cawapres peserta pemilu 2024 yang diakses pada laman KPU. Untuk Anies Baswedan dan Mohaimin Iskandar, uang dari pasangan calon sejumlah 1 miliar rupiah dengan total 1 miliar rupiah. Kemudian Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka, uang dari pasangan calon sebesar 2 miliar rupiah. Kemudian barang dari partai politik atau gabungan partai politik senilai 600 juta rupiah. Jasa dari partai politik atau gabungan partai politik 28 miliar 838 juta 800 ribu rupiah dengan total 31 miliar 438 juta 800 ribu rupiah. Kemudian untuk pasangan Ganjar Pranowo Mahfud MD, uang dari pasangan calon sebesar 100 juta rupiah. Uang dari partai politik atau gabungan partai politik 2 miliar 950 juta rupiah. Uang dari sumbangan pihak lain perseorangan 1.670.999 rupiah. Uang dari sumbangan pihak lain perusahaan dan atau badan usaha non-pemerintah 20 miliar 324 juta 250 ribu rupiah. Sehingga dengan total 23 miliar 375 juta 920 ribu 999 rupiah. Calon Presiden nomor urut 1 Anies Baswedan disambut ribuan pendukung di Kota Mataram, Nusa Tenggara Barat saat turun kampanye pada Selasa kemarin. Setelah melakukan kunjungan ke Pondok Pesantren Al-Aziziyah Lombok Barat, Anies menyapa para pendukungnya di Gor 17 Desember, Kelurahan Turida, Kota Mataram. Anies disambut ribuan pendukung yang sudah menunggu di dalam gedung olahraga. Informasi selengkapnya akan disampaikan langsung oleh wartawan Tribun Lombok, Robi Firmansyah. Silakan rekan Robi. Ya, terima kasih Mei dan juga Tribuners. Pada hari Selasa kemarin, tepatnya tanggal 19 Desember 2023, calon presiden nomor urut 1 Anies Baswedan melakukan kampanye di Provinsi Nusa Tenggara Barat. Dalam agenda kampanye tersebut, setidaknya Anies melakukan 3 kegiatan. Kegiatan pertama, setibanya di NTB, Anies langsung berkunjung ke salah satu pondok pesantren yang ada di Kabupaten Lombok Barat, yakni Pondok Pesantren Al-Aziziyah. Setibanya di Pondok Pesantren Al-Aziziyah, Anies disambut oleh ratusan santri dengan lantunan sholawat di sana. Anies menyampaikan beberapa hal di sana di Pondok Pesantren Al-Aziziyah, salah satunya tentang kesetaraan pendidikan antara pendidikan swasta dan juga pendidikan negeri, serta pendidikan umum dan juga pendidikan diniyah atau keagamaan. Anies berjanji ketika dirinya menjadi presiden nantinya akan menyetarakan pendidikan tersebut, baik lembaga pendidikan maupun jenis pendidikan. Usai bertemu dengan ratusan santri dan juga tokoh masyarakat di Pondok Pesantren Al-Aziziyah, Anies kemudian melakukan pertemuan tertutup dengan keluarga besar Pondok Pesantren dengan tokoh-tokoh Pondok Pesantren Al-Aziziyah didampingi oleh tim pemenangan nasional dan juga tim pemenangan daerah di NTB. Usai melakukan pertemuan tertutup, Anies selanjutnya melakukan sholat zuhur berjamaah di Masjid Hubbul Waton Komplek Islamic Center Nusa Tenggara Barat. Setelah melakukan sholat zuhur berjamaah kemudian makan siang di Islamic Center, selanjutnya Anies bergerak menuju ke sport hall gelanggang olahraga Turida Mataram. Di sana Anies sudah ditunggu oleh ribuan pendukung yang terdiri dari caleg partai koalisi, kemudian relawan serta simpatisan. Setibanya di sana, Anies nampak diserbu oleh emak-emak untuk sekedar bersuap foto
kemudian untuk menyalaminya. Anies nampak kesulitan menuju ke panggung utama tempat Anies akan menyampaikan orasi politiknya. Dalam orasi politiknya setidaknya Anies menyampaikan 4 janji khusus untuk di NTB, di antaranya menjanjikan kepada masyarakat terkait dengan kesetaraan pendidikan, kemudahan layanan kesehatan, pembagian pupuk yang merata serta harga yang murah, dan pemangkasan waktu tunggu haji. Selain itu juga Anies menjanjikan akan membuka lapangan pekerjaan seluas-luasnya kepada masyarakat di NTB. Usai menghadiri pertemuan bersama dengan caleg, relawan, dan juga simpatisan, Anies kemudian menuju ke salah satu pusat jajanan yang ada di Kota Mataram, yakni Amanah Foodcourt. Di sana Anies sudah ditunggu oleh ratusan mahasiswa dan juga generasi milenial yang ada di NTB. Di sana Anies juga melakukan dialog bersama anak muda dan juga mahasiswa di sana dengan tema Desak Anies. Usai melakukan lawatannya di NTB, Anies langsung bertolak menuju Jakarta. Ada hal yang menarik saat Anies berkunjung ke NTB, yakni Anies sempat tidak mendapatkan izin tempat, yakni di Taman Budaya Kota Mataram. Alasan dari pemerintah tidak memberikan izin karena lokasi Taman Budaya tersebut merupakan milik pemerintah. Hal ini untuk menjaga netralitas pemerintah Provinsi NTB saat pemilu berlangsung. Namun, Gor Torida sendiri juga merupakan fasilitas pemerintah. Sehingga di sini Anies menyampaikan sedikit kekecewaannya karena kesulitan mendapatkan tempat untuk melakukan kampanye tersebut, padahal sudah mengajukan izin, dan 2 OPD yang bertanggung jawab atas tempat tersebut memiliki keputusan yang berbeda. Demikian Mei dan juga Tribuners, laporan yang dapat saya sampaikan dari Mataram, Nusa Tenggara Barat. Saya kembalikan ke studio. Baik, terima kasih rekan Robi atas laporan Anda, dan Tribuners, wartawan kami juga telah menghimpun wawancara dengan Capres nomor urut 1, berikut tayangannya untuk Anda. Rasa terima kasih, antusiasme, dan semangat perubahan yang luar biasa dari NTB ini. Insya Allah di NTB gelora perubahan akan mendominasi. Lalu kita mendengar aspirasi yang disampaikan oleh masyarakat di sini. Banyak yang sama tentang kebutuhan pokok yang mahal, lapangan pekerjaan yang sulit, kemudian bagi petani yang langka, yang harganya mahal, dan itulah prioritas kita. Lalu di sini juga ada keluhan tentang masa tunggu haji yang panjang. Ada yang menyebut 13 tahun, ada yang menyebut 30 tahun, tapi waktunya lama sekali. Dan ini salah satu keluhan. Elektabilitas Capres-Cawapres nomor urut 1 naik dan menduduki posisi kedua untuk pertama kalinya di survei Litbang Kompas pada hari Senin 11 Desember 2023. Sebab pada hasil survei sejak 2022, posisi Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar selalu berada pada peringkat ketiga. Berdasarkan hasil survei Litbang Kompas yang dilakukan pada 29 November hingga 4 Desember 2023, menunjukkan elektabilitas pasangan Prabowo Gibran mencapai 39,3%. Kemudian Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar menduduki posisi kedua dengan angka 16,7%. Sementara itu Ganjar Pranowo dan Mahfud MD berada di urutan ketiga dengan angka 15,3%. Survei Litbang Kompas ini dilakukan secara tatap muka terhadap 1.364 responden yang dipilih secara acak menggunakan metode pencuplikan sistematis per tingkat di 38 provinsi di Indonesia. Tingkat kepercayaan survei ini sebesar 95% dengan margin of error penelitian sebesar 2,65%. Dari hasil survei yang dilakukan Litbang Kompas sejak 2022, ini adalah kali pertama pasangan Anies Caimin merangsak ke posisi kedua. Mereka berhasil mengungguli pasangan Ganjar Pranowo dan Mahfud MD. Sebagai catatan, pemilih yang belum menentukan pilihan pada survei ini masih cukup tinggi, yakni mencapai 28,7%.
Calon Presiden nomor urut 1 Anies Baswedan menanggapi laporan yang dilayangkan sekelompok orang mengatasnamakan advokat pengawal demokrasi kepada Badan Pengawas Pemilu RI. Ia mengatakan biarkan Bawaslu bekerja dengan bijak menanggapi laporan tersebut sedangkan pelapor bisa mendapat popularitas. Anies merasa tak melakukan pelanggaran apapun atau menyindir siapapun dalam pidatonya di Jambi. Sebelumnya, sekelompok orang yang mengatasnamakan Advokat Pengawal Demokrasi atau APD melaporkan ke Bawaslu RI karena menilai Anies melanggar kesepakatan damai ketika berkampanye di Jambi pada 14 Desember lalu dengan menyindir dan menjadikan pasangan calon lain sebagai bahan bercandaan. Yayan mengatakan Anies menyampaikan candaan itu di depan para ulama yang hadir. Ia lantas menilai tindakan Anies tak dapat dibenarkan dan bertentangan dengan ketentuan pasal 280 ayat 1 huruf C, Junto pasal 521 Undang-Undang Pemilu, serta pasal 72 ayat 1 huruf C Peraturan KPU nomor 20 tahun 2023 tentang kampanye pemilu soal larangan menghina peserta pemilu lain. Koordinator Divisi Penanganan Pelanggaran dan Data Informasi Bawaslu RI, Puadi, mengonfirmasi laporan tersebut. Kemudian, Puadi mengatakan jajarannya akan melakukan kajian awal laporan tersebut terlebih dahulu. Selanjutnya, Bawaslu akan menyatakan apakah berkas laporan tersebut dinyatakan lengkap atau tidak. Apabila belum lengkap, pelapor akan diminta melengkapi. Jika berkas dinyatakan sudah lengkap, maka akan teregistrasi dan dilakukan serangkaian kajian dan klarifikasi serta pemeriksaan oleh Bawaslu. Kubu paslon Capres-Cawapres nomor urut 1 Anies dan Muhaimin Iskandar tengah menargetkan suara terbanyak di Jawa Tengah. Meski dikenal sebagai kandang banteng, namun tim nasional pemenangan Anies Muhaimin optimis akan meraih 51% suara di sana. Hal tersebut disampaikan Co-Kapten Timnas Anies Muhaimin Sudirman Said saat ditemui di kediamannya di Brebes, Jawa Tengah pada Jumat 15 Desember 2023 malam. Sudirman mengatakan Timnas Anies Muhaimin saat ini terus membangun posko TPS Gerakan Rakyat di seluruh Indonesia. Adapun relawan posko TPS Gerakan Rakyat sudah tersebar di seluruh provinsi dan mencakup 80 kabupaten atau kota di seluruh Indonesia. Kemudian setiap posko nantinya akan diisi oleh masing-masing 10 relawan. Masing-masing relawan ditargetkan untuk menggait 10 keluarga untuk memilih Anies dan Muhaimin. Sudirman menjelaskan khusus untuk Jawa Tengah ia menargetkan 100% pembangunan posko TPS Gerakan Rakyat untuk memenangkan Anies dan Caimin. Apa dari sekian banyaknya opsi, kenapa Bapak memilih menjadi presiden? Oke, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung saja perkenalkan, nama saya Dina Lorenza dari UIN STS Jambi. Jadi sebagaimana video yang telah saya lihat Pak di 2018, di situ perdialogan Bapak Anies dengan Mbak Najwa Shihab. Di situ Bapak mengatakan bahwasanya Bapak menjadi gubernur Jakarta itu karena promosian dari Bapak Prabowo. Dan di situ Mbak Najwa mengatakan bahwasanya selagi Bapak Prabowo mencalonkan diri, Mas Anies tidak akan maju. Dan Bapak menjawab, teman-teman kondusif, dan Bapak menjawab, Bapak tidak akan menjadi poros selagi Pak Prabowo menjadi presiden. Dan yang saya tanyakan, apa dari sekian banyaknya opsi, kenapa Bapak memilih menjadi presiden? Dan yang ingin saya katakan, kami generasi muda tidak butuh pemimpin yang berkuasa, apalagi yang pandai berjoget di sosial media, melainkan pemimpin yang mengatakan teori sesuai dengan praktek. Mungkin cukup sekian, terima kasih. Baik teman-teman, harap untuk kondusif kita dengarkan jawaban dari Bang Anies. Kondusif terlebih dahulu. Hidup mahasiswa! Hidup mahasiswa! Bang Anies silakan. Silakan Bang Anies. Jadi Dina, saya pernah sampaikan dan itu sudah dijawab berkali-kali. Tapi nggak apa-apa. Nggak, berhak untuk saya jawab. Jadi pada waktu itu selesai pilkada di 2017, kami sampaikan
bahwa saya akan fokus di Jakarta 5 tahun. Kan fokus Jakarta 5 tahun. Kalau ada undangan apapun, saya tidak mau terlibat. Bahkan di tahun 2018, saya diundang oleh beliau untuk menjadi calon wakil presiden. Dan saya sampaikan, saya komit pada warga Jakarta untuk berada di Jakarta 5 tahun. Itu janjinya. Dan pada saat yang bersamaan, saya juga diminta oleh yang lain. Ada 3 partai yang meminta saya menjadi calon presiden. Tahun 2019, saya diminta jadi calon presiden. Didatangi, diminta, saksinya ada di situ. Dan saya katakan tidak. Tidak, kenapa? Saya sudah komit pada Pak Prabowo bahwa di 2019 ini saya akan konsentrasi Jakarta dan saya tidak akan memotong pencalonannya Pak Prabowo di 2019. Nggak mau. Karena komitmen saya di Jakarta, saya jawab. Jadi diminta jadi wakil, saya tidak bersedia. Jadi calon wakil, diminta jadi capres juga tidak bersedia. Sampai saya tuntas di Jakarta. Ketika sesudah tuntas Jakarta, saya orang merdeka yang boleh mengambil keputusan apapun juga. Betul kan? Calon Presiden, Capres, nomor urut 1. Anies Baswedan, belum memiliki rencana untuk mengunjungi Ibu Kota Nusantara, IKN, di Provinsi Kalimantan Timur, Kaltim. Langkah Anies berbeda dengan pasangan paslon lain yang sudah bergerak ke IKN. Misalnya, Capres nomor urut 3, Ganjar Pranowo dan Cawapres nomor urut 2, Gibran Raka Buming Raka. Bahkan sikap mantan Gubernur DKI Jakarta itu berbeda dengan Cawapres pendampingnya, Muhaimin Iskandar alias Cak Imin, yang pernah menyatakan ingin berkunjung ke IKN. Anies berkelakar bahwa kampanye itu dilakukan ke tempat yang ada orangnya sebab kegiatan tersebut ialah untuk mencari suara di Pilpres 2024. Saya sudah pernah ke IKN. Ya, kita kan kampanye ke tempat yang ada orangnya. Lah, kita kan kampanye untuk mencari suara, tutur Anies Baswedan ketika diwawancarai di res area KM 14, Banten, Kamis tanggal 21 Desember tahun 2023, dikutip dari wartakotalive.com. Anies lantas mengatakan tidak harus menyambangi langsung jika ingin mengetahui suatu tempat. Pria berusia 54 tahun itu pun menganalogikan situasi ini dengan keinginan pergi ke bulan. Kalau pengen tahu bulan emang harus pergi ke bulan? Iya, pakai ilmu lah, pakai data. Gitu kan, sambungnya, mantan Rektor Universitas Paramadina ini menegaskan bahwa kunjungan ke IKN bukan prioritasnya. Tujuan utamanya selama masa kampanye adalah menjangkau tempat yang berpenduduk untuk bertemu masyarakat luas. Prioritas kita sekarang itu adalah mendatangi daerah-daerah untuk ketemu warga, karena tujuannya kan ketemu warga. Jadi kalau di daerah-daerah yang penuh warga kita akan datangi, supaya bisa ketemu warga semuanya, ucapnya. Calon Presiden nomor urut 1 Anies Baswedan belum memiliki rencana untuk mengunjungi Ibu Kota Nusantara di Provinsi Kalimantan Timur. Langkah Anies beda dengan pasangan calon lain yang sudah bergerak ke IKN. Misalnya, Capres nomor urut 3 Ganjar Pranowo dan Cawapres nomor urut 2 Gibran Raka Buming Raka. Bahkan sikap mantan Gubernur DKI Jakarta itu berbeda dengan Cawapres pendampingnya Muhaimin Iskandar yang pernah menyatakan ingin berkunjung ke IKN. Anies berkelakar bahwa kampanye itu dilakukan ke tempat yang ada orangnya, sebab kegiatan tersebut ialah untuk mencari suara di Pilpres 2024. Anies lantas mengatakan tidak harus menyambangi langsung jika ingin mengetahui suatu tempat. Pria berusia 54 tahun itu pun menganalogikan situasi ini dengan keinginan pergi ke bulan. Mantan Rektor Universitas Paramadina ini menegaskan bahwa kunjungan ke IKN bukan prioritasnya. Tujuan utamanya selama masa kampanye adalah menjangkau tempat yang berpenduduk untuk bertemu masyarakat luas. Sementara itu, pada awal Desember ini, Caimin mengaku ingin segera mengunjungi IKN sebagai destinasi kampanye selanjutnya. Namun, Ketua Umum PKB itu belum tahu secara pasti kapan akan berkunjung ke IKN. Di sisi lain, senada dengan Anies, Caimin juga sempat menyindir pembangunan IKN. Pada sela-sela diskusi Indonesia Millennial and Gen Z Summit di Jakarta, ia menyebut IKN belum layak ditinggali karena masih berupa hutan pada Minggu 26 November. Berbeda dengan paslon nomor urut
1 ketika berada di titik nol IKN, Ganjar Pranowo menekankan komitmen pembangunan ibu kota negara itu. Menurutnya, IKN telah dibuatkan undang-undang dan mesti dilanjutkan pembangunannya. Lebih lanjut, ia menyebutkan bahwa rencana pembangunan IKN ini sudah digulirkan oleh Presiden pertama Indonesia, Soekarno, dan dieksekusi oleh Presiden Joko Widodo. Oleh sebab itu, Ganjar berkomitmen untuk melanjutkan proses pembangunan IKN yang sudah direncanakan sejak lama. Di sisi lain, Ganjar mengaku akan mengoptimalkan APBN untuk membangun IKN apabila nantinya mendapat mandat dari rakyat menjadi presiden. Sementara itu, investor yang ingin masuk proyek IKN bisa bekerja sama dengan skema pemerintah dengan badan usaha. Ia juga menegaskan sudah menjadi keharusan bagi siapapun presiden yang terpilih untuk langsung berkantor di calon ibu kota negara jika proses pembangunan rampung dilakukan. Calon Presiden nomor urut 1 Anies Baswedan mengatakan banyak bantuan iuran dari gerakan rakyat untuk membantu kampanyenya. Menurut Anies, itulah yang menjadi alasan kampanyenya di daerah selalu ramai dan dipenuhi alat peraga kampanye secara swadaya. Hal itu ia sampaikan saat ditemui dalam acara Safari Natal di Kelapa Gading, Jakarta Utara pada Rabu 20 Desember malam. Ia mengatakan spanduk dan alat peraga kampanye yang ada di daerah murni merupakan gerakan rakyat. Oleh karena itu, Anies mengungkapkan dana awal kampanye yang nilainya jauh lebih kecil dibanding dua kontestan lain itu disebut masih cukup untuk kampanye. Sebelumnya, KPU RI merilis dana awal kampanye untuk capres-cawapres yang berkontestasi. Anies Mohaimin menjadi pasangan calon presiden dan calon wakil presiden dengan dana awal kampanye yang paling sedikit yaitu hanya 1 miliar rupiah. Untuk lebih jelasnya berikut laporan dana kampanye 3 pasangan capres-cawapres peserta pemilu 2024 yang diakses pada laman KPU. Untuk Anies Baswedan dan Mohaimin Iskandar, uang dari pasangan calon sejumlah 1 miliar rupiah dengan total 1 miliar rupiah. Kemudian Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka, uang dari pasangan calon sebesar 2 miliar rupiah. Kemudian barang dari partai politik atau gabungan partai politik senilai 600 juta rupiah. Jasa dari partai politik atau gabungan partai politik 28 miliar 838 juta 800 ribu rupiah dengan total 31 miliar 438 juta 800 ribu rupiah. Kemudian untuk pasangan Ganjar Pranowo Mahfud MD, uang dari pasangan calon sebesar 100 juta rupiah. Uang dari partai politik atau gabungan partai politik 2 miliar 950 juta rupiah. Uang dari sumbangan pihak lain perseorangan 1.670.999 rupiah. Uang dari sumbangan pihak lain perusahaan dan atau badan usaha non pemerintah 20 miliar 324 juta 250 ribu rupiah. Sehingga dengan total 23 miliar 375 juta 920 ribu 999 rupiah. Calon Presiden nomor urut 1 Anies Baswedan disambut ribuan pendukung di Kota Mataram, Nusa Tenggara Barat saat turun kampanye pada Selasa kemarin. Setelah melakukan kunjungan ke Pondok Pesantren Al-Aziziyah Lombok Barat, Anies menyapa para pendukungnya di Gor 17 Desember, Kelurahan Turida, Kota Mataram. Anies disambut ribuan pendukung yang sudah menunggu di dalam gedung olahraga. Informasi selengkapnya akan disampaikan langsung oleh wartawan Tribun Lombok, Robi Firmansyah. Silakan rekan Robi. Ya, terima kasih Mei dan juga Tribuners. Pada hari Selasa kemarin, tepatnya tanggal 19 Desember 2023, calon Presiden nomor urut 1 Anies Baswedan melakukan kampanye di Provinsi Nusa Tenggara Barat. Dalam agenda kampanye tersebut, setidaknya Anies melakukan 3 kegiatan. Kegiatan pertama, setibanya di NTB, Anies langsung berkunjung ke salah satu pondok pesantren yang ada di Kabupaten Lombok Barat, yakni Pondok Pesantren Al-Aziziyah. Setibanya di Pondok Pesantren Al-Aziziyah, Anies disambut oleh ratusan santri dengan lantunan sholawat di sana. Anies menyampaikan beberapa hal di sana di Pondok Pesantren Al-Aziziyah, salah satunya tentang kesetaraan pendidikan antara pendidikan swasta dan juga pendidikan negeri, serta pendidikan umum dan juga pendidikan diniyah atau keagamaan. Anies berjanji ketika dirinya menjadi presiden nantinya akan menyetarakan
pendidikan tersebut, baik lembaga pendidikan maupun jenis pendidikan. Usai bertemu dengan ratusan santri dan juga tokoh masyarakat di Pondok Pesantren Al-Aziziyah, Anies kemudian melakukan pertemuan tertutup dengan keluarga besar dengan tokoh-tokoh Pondok Pesantren Al-Aziziyah didampingi oleh tim pemenangan nasional dan juga tim pemenangan daerah di NTB. Usai melakukan pertemuan tertutup, Anies selanjutnya melakukan sholat zuhur berjamaah di Masjid Hubbul Waton Kompleks Islamic Center Nusa Tenggara Barat. Setelah melakukan sholat zuhur berjamaah kemudian makan siang di Islamic Center, selanjutnya Anies bergerak menuju ke Sport Hall Gelanggang Olahraga Turide Mataram. Di sana Anies sudah ditunggu oleh ribuan pendukung yang terdiri dari caleg partai koalisi, kemudian relawan serta simpatisan. Setibanya di sana, Anies nampak diserbu oleh emak-emak untuk sekedar bersuap foto, kemudian untuk menyalaminya. Anies nampak kesulitan menuju ke panggung utama tempat Anies akan menyampaikan orasi politiknya. Dalam orasi politiknya setidaknya Anies menyampaikan 4 janji khusus untuk di NTB, di antaranya menjanjikan kepada masyarakat terkait dengan kesetaraan pendidikan, kemudahan layanan kesehatan, pembagian pupuk yang merata serta harga yang murah, dan pemangkasan waktu tunggu haji. Selain itu juga Anies menjanjikan akan membuka lapangan pekerjaan seluas-luasnya kepada masyarakat di NTB. Usai menghadiri pertemuan bersama dengan caleg, relawan, dan juga simpatisan, Anies kemudian menuju ke salah satu pusat jajaran yang ada di Kota Mataram, yakni Amanah Foodcourt. Di sana Anies sudah ditunggu oleh ratusan mahasiswa dan juga generasi milenial yang ada di NTB. Di sana Anies juga melakukan dialog bersama anak muda dan juga mahasiswa di sana dengan tema Desak Anies. Usai melakukan lawatannya di NTB, Anies langsung bertolak menuju Jakarta. Ada hal yang menarik saat Anies berkunjung ke NTB, yakni Anies sempat tidak mendapatkan izin tempat, yakni di Taman Budaya Kota Mataram. Alasan dari pemerintah tidak memberikan izin karena lokasi Taman Budaya tersebut merupakan milik pemerintah. Hal ini untuk menjaga netralitas pemerintah Provinsi NTB saat pemilu berlangsung. Namun, Gor Turida sendiri juga merupakan fasilitas pemerintah. Sehingga di sini Anies menyampaikan sedikit kekecewaannya karena kesulitan mendapatkan tempat untuk melakukan kampanye tersebut, padahal sudah mengajukan izin, dan 2 OPD yang bertanggung jawab atas tempat tersebut memiliki keputusan yang berbeda. Demikian Mei dan juga Tribuners laporan yang dapat saya sampaikan dari Mataram, Nusa Tenggara Barat. Saya kembalikan ke studio. Baik, terima kasih rekan Robi atas laporan Anda, dan Tribuners, wartawan kami juga telah menghimpun wawancara dengan Capres nomor urut 1, berikut tayangannya untuk Anda. Rasa terima kasih, antusiasme, dan semangat perubahan yang luar biasa dari NTB ini. Insya Allah di NTB gelora perubahan akan mendominasi. Lalu kita mendengar aspirasi yang disampaikan oleh masyarakat di sini. Banyak yang sama tentang kebutuhan pokok yang mahal, lapangan pekerjaan yang sulit, kemudian bagi petani yang langka, yang harganya mahal, dan itulah prioritas kita. Lalu di sini juga ada keluhan tentang masa tunggu haji yang panjang. Ada yang menyebut 13 tahun, ada yang menyebut 30 tahun, tapi waktunya lama sekali. Dan ini salah satu keluhan. Elektabilitas Capres-Cawapres nomor urut 1 naik dan menduduki posisi kedua untuk pertama kalinya di survei Litbang Kompas pada hari Senin 11 Desember 2023. Sebab pada hasil survei sejak 2022, posisi Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar selalu berada pada peringkat ketiga. Berdasarkan hasil survei Litbang Kompas yang dilakukan pada 29 November hingga 4 Desember 2023, menunjukkan elektabilitas pasangan Prabowo Gibran mencapai 39,3%.
Kemudian Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar menduduki posisi kedua dengan angka 16,7%. Sementara itu Ganjar Pranowo dan Mahfud MD berada di urutan ketiga dengan angka 15,3%. Survei Litbang Kompas ini dilakukan secara tatap muka terhadap 1.364 responden yang dipilih secara acak menggunakan metode pencuplikan sistematis per tingkat di 38 provinsi di Indonesia. Tingkat kepercayaan survei ini sebesar 95% dengan margin of error penelitian sebesar 2,65%. Dari hasil survei yang dilakukan Litbang Kompas sejak 2022, ini adalah kali pertama pasangan Anies Caimin merangsak ke posisi kedua. Mereka berhasil mengungguli pasangan Ganjar Pranowo dan Mahfud MD. Sebagai catatan, pemilih yang belum menentukan pilihan pada survei ini masih cukup tinggi, yakni mencapai 28,7%. Calon Presiden nomor urut 1 Anies Baswedan menanggapi laporan yang dilayangkan sekelompok orang mengatasnamakan advokat pengawal demokrasi kepada Badan Pengawas Pemilu RI. Ia mengatakan biarkan Bawaslu bekerja dengan bijak menanggapi laporan tersebut sedangkan pelapor bisa mendapat popularitas. Anies merasa tak melakukan pelanggaran apapun atau menyindir siapapun dalam pidatonya di Jambi. Sebelumnya, sekelompok orang yang mengatasnamakan Advokat Pengawal Demokrasi atau APD melaporkan ke Bawaslu RI karena menilai Anies melanggar kesepakatan damai ketika berkampanye di Jambi pada 14 Desember lalu dengan menyindir dan menjadikan pasangan calon lain sebagai bahan bercandaan. Yayan mengatakan Anies menyampaikan candaan itu di depan para ulama yang hadir. Ia lantas menilai tindakan Anies tak dapat dibenarkan dan bertentangan dengan ketentuan pasal 280 ayat 1 huruf C, Junto pasal 521 Undang-Undang Pemilu, serta pasal 72 ayat 1 huruf C Peraturan KPU nomor 20 tahun 2023 tentang kampanye pemilu soal larangan menghina peserta pemilu lain. Koordinator Divisi Penanganan Pelanggaran dan Data Informasi Bawaslu RI, Puadi, mengonfirmasi laporan tersebut. Kemudian, Puadi mengatakan jajarannya akan melakukan kajian awal laporan tersebut terlebih dahulu. Selanjutnya, Bawaslu akan menyatakan apakah berkas laporan tersebut dinyatakan lengkap atau tidak. Apabila belum lengkap, pelapor akan diminta melengkapi. Jika berkas dinyatakan sudah lengkap, maka akan teregistrasi dan dilakukan serangkaian kajian dan klarifikasi serta pemeriksaan oleh Bawaslu. Kubu paslon Capres-Cawapres nomor urut 1 Anies dan Muhaimin Iskandar tengah menargetkan suara terbanyak di Jawa Tengah. Meski dikenal sebagai kandang banteng, namun tim nasional pemenangan Anies Muhaimin optimis akan meraih 51% suara di sana. Hal tersebut disampaikan Co-Kapten Timnas Anies Muhaimin Sudirman Said saat ditemui di kediamannya di Brebes, Jawa Tengah pada Jumat 15 Desember 2023 malam. Sudirman mengatakan Timnas Anies Muhaimin saat ini terus membangun posko TPS Gerakan Rakyat di seluruh Indonesia. Adapun relawan posko TPS Gerakan Rakyat sudah tersebar di seluruh provinsi dan mencakup 80 kabupaten atau kota di seluruh Indonesia. Kemudian setiap posko nantinya akan diisi oleh masing-masing 10 relawan. Masing-masing relawan ditargetkan untuk menggait 10 keluarga untuk memilih Anies dan Muhaimin. Sudirman menjelaskan khusus untuk Jawa Tengah ia menargetkan 100% pembangunan posko TPS Gerakan Rakyat untuk memenangkan Anies dan Caimin. Apa dari sekian banyaknya opsi, kenapa Bapak memilih menjadi presiden? Oke, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung saja perkenalkan, nama saya Dina Lorenza dari UIN STS Jambi. Jadi sebagaimana video yang telah saya lihat Pak di 2018, di situ perdialogan Bapak Anies dengan Mbak Najwa Shihab. Di situ Bapak mengatakan bahwasanya Bapak menjadi gubernur Jakarta itu karena promosian dari Bapak Prabowo. Dan di situ Mbak Najwa mengatakan bahwasanya selagi Bapak Prabowo mencalonkan diri, Mas Anies tidak akan maju. Dan Bapak menjawab, teman-teman kondusif, dan Bapak menjawab, Bapak tidak akan menjadi poros selagi Pak Prabowo menjadi presiden. Dan yang saya tanyakan, apa dari sekian banyaknya opsi, kenapa Bapak memilih menjadi
presiden. Dan yang ingin saya katakan, kami generasi muda tidak butuh pemimpin yang berkuasa, apalagi yang pandai berjoget di sosial media, melainkan pemimpin yang mengatakan teori sesuai dengan praktek. Mungkin cukup sekian, terima kasih. Baik teman-teman, harap untuk kondusif kita dengarkan jawaban dari Bang Anies. Kondusif terlebih dahulu. Hidup mahasiswa! Hidup mahasiswa! Bang Anies silakan. Silakan Bang Anies. Jadi Dina, saya pernah sampaikan dan itu sudah dijawab berkali-kali. Sudah jawab berkali-kali. Tapi nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Enggak, berhak untuk saya jawab. Jadi pada waktu itu selesai pilkada di 2017, kami sampaikan bahwa saya akan fokus di Jakarta 5 tahun. Akan fokus di Jakarta 5 tahun. Kalau ada undangan apapun, saya tidak mau terlibat. Bahkan di tahun 2018, saya diundang oleh beliau untuk menjadi calon wakil presiden. Dan saya sampaikan, saya komit pada warga Jakarta untuk berada di Jakarta 5 tahun. Itu janjinya. Dan pada saat yang bersamaan, saya juga diminta oleh yang lain. Ada 3 partai yang meminta saya menjadi calon presiden. Tahun 2019, saya diminta jadi calon presiden. Didatangi, diminta, saksinya ada di situ. Dan saya katakan tidak. Tidak, kenapa? Saya sudah komit pada Pak Prabowo bahwa di 2019 ini saya akan konsentrasi Jakarta dan saya tidak akan memotong pencalonannya Pak Prabowo di 2019. Nggak mau. Karena komitmen saya di Jakarta, saya jawab. Jadi diminta jadi wakil, saya tidak bersedia. Jadi calon wakil, diminta jadi capres juga tidak bersedia. Sampai saya tuntas di Jakarta. Ketika sesudah tuntas Jakarta, saya orang merdeka yang boleh mengambil keputusan apapun juga. Betul kan? Calon Presiden, Capres, nomor urut 1. Anies Baswedan, belum memiliki rencana untuk mengunjungi Ibu Kota Nusantara, IKN, di Provinsi Kalimantan Timur, Kaltim. Langkah Anies berbeda dengan pasangan paslon lain yang sudah bergerak ke IKN. Misalnya, Capres nomor urut 3, Ganjar Pranowo dan Cawapres nomor urut 2, Gibran Raka Buming Raka. Bahkan sikap mantan Gubernur DKI Jakarta itu berbeda dengan Cawapres pendampingnya, Muhaimin Iskandar alias Cak Imin, yang pernah menyatakan ingin berkunjung ke IKN. Anies berkelakar bahwa kampanye itu dilakukan ke tempat yang ada orangnya sebab kegiatan tersebut ialah untuk mencari suara di Pilpres 2024. Saya sudah pernah ke IKN. Ya, kita kan kampanye ke tempat yang ada orangnya. Lah, kita kan kampanye untuk mencari suara, tutur Anies Baswedan ketika diwawancarai di res area KM 14, Banten, Kamis tanggal 21 Desember tahun 2023, dikutip dari wartakotalive.com. Anies lantas mengatakan tidak harus menyambangi langsung jika ingin mengetahui suatu tempat. Pria berusia 54 tahun itu pun menganalogikan situasi ini dengan keinginan pergi ke bulan. Kalau pengen tahu bulan emang harus pergi ke bulan? Iya, pakai ilmu lah, pakai data. Gitu kan? Sambungnya, mantan Rektor Universitas Paramadina ini menegaskan bahwa kunjungan ke IKN bukan prioritasnya. Tujuan utamanya selama masa kampanye adalah menjangkau tempat yang berpenduduk untuk bertemu masyarakat luas. Prioritas kita sekarang itu adalah mendatangi daerah-daerah untuk ketemu warga, karena tujuannya kan ketemu warga. Jadi kalau di daerah-daerah yang penuh warga kita akan datangi, supaya bisa ketemu warga semuanya, ucapnya. Calon Presiden nomor urut 1 Anies Baswedan belum memiliki rencana untuk mengunjungi Ibu Kota Nusantara di Provinsi Kalimantan Timur. Langkah Anies beda dengan pasangan calon lain yang sudah bergerak ke IKN. Misalnya, Capres nomor urut 3 Ganjar Pranowo dan Cawapres nomor urut 2 Gibran Raka Buming Raka. Bahkan sikap mantan Gubernur DKI Jakarta itu berbeda dengan Cawapres pendampingnya Muhaimin Iskandar yang pernah menyatakan ingin berkunjung ke IKN. Anies berkelakar bahwa kampanye itu dilakukan ke tempat yang ada orangnya, sebab kegiatan tersebut ialah untuk mencari suara di Pilpres 2024. Anies lantas mengatakan tidak harus menyambangi langsung jika ingin mengetahui suatu tempat. Pria berusia 54 tahun itu pun menganalogikan situasi ini dengan keinginan pergi ke bulan.
Mantan Rektor Universitas Paramadina ini menegaskan bahwa kunjungan ke IKN bukan prioritasnya. Tujuan utamanya selama masa kampanye adalah menjangkau tempat yang berpenduduk untuk bertemu masyarakat luas. Sementara itu, pada awal Desember ini, Caimin mengaku ingin segera mengunjungi IKN sebagai destinasi kampanye selanjutnya. Namun, Ketua Umum PKB itu belum tahu secara pasti kapan akan berkunjung ke IKN. Di sisi lain, senada dengan Anies, Caimin juga sempat menyindir pembangunan IKN. Pada sela-sela diskusi Indonesia Millennial and Gen Z Summit di Jakarta, ia menyebut IKN belum layak ditinggali karena masih berupa hutan pada Minggu 26 November. Berbeda dengan paslon nomor urut 1 ketika berada di titik nol IKN, Ganjar Pranowo menekankan komitmen pembangunan ibu kota negara itu. Menurutnya, IKN telah dibuatkan undang-undang dan mesti dilanjutkan pembangunannya. Lebih lanjut, ia menyebutkan bahwa rencana pembangunan IKN ini sudah digulirkan oleh Presiden pertama Indonesia, Soekarno, dan dieksekusi oleh Presiden Joko Widodo. Oleh sebab itu, Ganjar berkomitmen untuk melanjutkan proses pembangunan IKN yang sudah direncanakan sejak lama. Di sisi lain, Ganjar mengaku akan mengoptimalkan APBN untuk membangun IKN apabila nantinya mendapat mandat dari rakyat menjadi presiden. Sementara itu, investor yang ingin masuk proyek IKN bisa bekerja sama dengan skema pemerintah dengan badan usaha. Ia juga menegaskan sudah menjadi keharusan bagi siapapun presiden yang terpilih untuk langsung berkantor di calon ibu kota negara jika proses pembangunan rampung dilakukan. Calon Presiden nomor urut 1 Anies Baswedan mengatakan banyak bantuan iuran dari gerakan rakyat untuk membantu kampanyenya. Menurut Anies, itulah yang menjadi alasan kampanyenya di daerah selalu ramai dan dipenuhi alat peraga kampanye secara swadaya. Hal itu ia sampaikan saat ditemui dalam acara Safari Natal di Kelapa Gading, Jakarta Utara pada Rabu 20 Desember malam. Ia mengatakan spanduk dan alat peraga kampanye yang ada di daerah murni merupakan gerakan rakyat. Oleh karena itu, Anies mengungkapkan dana awal kampanye yang nilainya jauh lebih kecil dibanding dua kontestan lain itu disebut masih cukup untuk kampanye. Sebelumnya, KPU RI merilis dana awal kampanye untuk capres-cawapres yang berkontestasi. Anies Muhaimin menjadi pasangan calon presiden dan calon wakil presiden dengan dana awal kampanye yang paling sedikit yaitu hanya 1 miliar rupiah. Untuk lebih jelasnya berikut laporan dana kampanye 3 pasangan capres-cawapres peserta pemilu 2024 yang diakses pada laman KPU. Untuk Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar, uang dari pasangan calon sejumlah 1 miliar rupiah. Dengan total 1 miliar rupiah. Kemudian Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka, uang dari pasangan calon sebesar 2 miliar rupiah. Kemudian barang dari partai politik atau gabungan partai politik senilai 600 juta rupiah. Jasa dari partai politik atau gabungan partai politik 28 miliar 838 juta 800 ribu rupiah. Dengan total 31 miliar 438 juta 800 ribu rupiah. Kemudian untuk pasangan Ganjar Pranowo Mahfud MD, uang dari pasangan calon sebesar 100 juta rupiah. Uang dari partai politik atau gabungan partai politik 2 miliar 950 juta rupiah. Uang dari sumbangan pihak lain perseorangan 1.670.999 rupiah. Uang dari sumbangan pihak lain perusahaan dan atau badan usaha non pemerintah 20 miliar 324 juta 250 ribu rupiah. Sehingga dengan total 23 miliar 375 juta 920.999 rupiah. Calon Presiden nomor urut 1 Anies Baswedan disambut ribuan pendukung di Kota Mataram, Nusa Tenggara Barat saat turun kampanye pada Selasa kemarin. Setelah melakukan kunjungan ke Pondok Pesantren Al-Aziziyah Lombok Barat, Anies menyapa para pendukungnya di Gor 17 Desember, Kelurahan Turida, Kota Mataram. Anies disambut ribuan pendukung yang sudah menunggu di dalam gedung olahraga. Informasi selengkapnya akan disampaikan langsung oleh wartawan Tribun Lombok, Robi Firmansyah. Silakan rekan Robi. Ya, terima kasih Mei dan juga Tribuners. Pada hari Selasa kemarin, tepatnya tanggal 19 Desember 2023, calon Presiden nomor urut 1 Anies Baswedan melakukan kampanye di Provinsi Nusa Tenggara Barat.
Dalam agenda kampanye tersebut setidaknya Anies melakukan 3 kegiatan. Kegiatan pertama, setibanya di NTB, Anies langsung berkunjung ke salah satu pondok pesantren yang ada di Kabupaten Lombok Barat, yakni Pondok Pesantren Al-Aziziyah. Setibanya di Pondok Pesantren Al-Aziziyah, Anies disambut oleh ratusan santri dengan lantunan sholawat di sana. Anies menyampaikan beberapa hal di sana di Pondok Pesantren Al-Aziziyah, salah satunya tentang kesetaraan pendidikan antara pendidikan swasta dan juga pendidikan negeri, serta pendidikan umum dan juga pendidikan diniyah atau keagamaan. Anies berjanji ketika dirinya menjadi presiden nantinya akan menyetarakan pendidikan tersebut, baik lembaga pendidikan maupun jenis pendidikan. Usai bertemu dengan ratusan santri dan juga tokoh masyarakat di Pondok Pesantren Al-Aziziyah, Anies kemudian melakukan pertemuan tertutup dengan keluarga besar Pondok Pesantren dengan tokoh-tokoh Pondok Pesantren Al-Aziziyah didampingi oleh tim pemenangan nasional dan juga tim pemenangan daerah di NTB. Usai melakukan pertemuan tertutup, Anies selanjutnya melakukan sholat zuhur berjamaah di Masjid Hubbul Waton Komplek Islamic Center Nusa Tenggara Barat. Setelah melakukan sholat zuhur berjamaah kemudian makan siang di Islamic Center, selanjutnya Anies bergerak menuju ke sport hall gelanggang olahraga Turide Mataram. Di sana Anies sudah ditunggu oleh ribuan pendukung yang terdiri dari caleg partai koalisi, kemudian relawan serta simpatisan. Setibanya di sana, Anies nampak diserbu oleh emak-emak untuk sekedar bersuap foto, kemudian untuk menyalaminya. Anies nampak kesulitan menuju ke panggung utama tempat Anies akan menyampaikan orasi politiknya. Dalam orasi politiknya setidaknya Anies menyampaikan 4 janji khusus untuk di NTB, di antaranya menjanjikan kepada masyarakat terkait dengan kesetaraan pendidikan, kemudahan layanan kesehatan, pembagian pupuk yang merata serta harga yang murah, dan pemangkasan waktu tunggu haji. Selain itu juga Anies menjanjikan akan membuka lapangan pekerjaan seluas-luasnya kepada masyarakat di NTB. Usai menghadiri pertemuan bersama dengan caleg, relawan, dan juga simpatisan, Anies kemudian menuju ke salah satu pusat jajaran yang ada di Kota Mataram, yakni Amanah Foodcourt. Di sana Anies sudah ditunggu oleh ratusan mahasiswa dan juga generasi milenial yang ada di NTB. Di sana Anies juga melakukan dialog bersama anak muda dan juga mahasiswa di sana dengan tema Desak Anies. Usai melakukan lawatannya di NTB, Anies langsung bertolak menuju Jakarta. Ada hal yang menarik saat Anies berkunjung ke NTB, yakni Anies sempat tidak mendapatkan izin tempat, yakni di Taman Budaya Kota Mataram. Alasan dari pemerintah tidak memberikan izin karena lokasi Taman Budaya tersebut merupakan milik pemerintah. Hal ini untuk menjaga netralitas pemerintah Provinsi NTB saat pemilu berlangsung. Namun, Gor Turide sendiri juga merupakan fasilitas pemerintah. Sehingga di sini Anies menyampaikan sedikit kekecewaannya karena kesulitan mendapatkan tempat untuk melakukan kampanye tersebut, padahal sudah mengajukan izin, dan 2 OPD yang bertanggung jawab atas tempat tersebut memiliki keputusan yang berbeda. Demikian Mei dan juga Tribuners laporan yang dapat saya sampaikan dari Mataram, Nusa Tenggara Barat. Saya kembalikan ke studio. Baik, terima kasih rekan Robi atas laporan Anda, dan Tribuners, wartawan kami juga telah menghimpun wawancara dengan Capres nomor urut 1, berikut tayangannya untuk Anda. Rasa terima kasih, antusiasme, dan semangat perubahan yang luar biasa dari NTB ini. Insya Allah di NTB gelora perubahan akan mendominasi. Karena kita mendengar aspirasi yang disampaikan oleh masyarakat di sini.
banyak yang sama tentang kebutuhan pokok yang mahal, lapangan pekerjaan yang sulit, kemudian bagi petani yang langka, yang harganya mahal, dan itulah prioritas kita. Lalu di sini juga ada keluhan tentang masa tunggu haji yang panjang. Ada yang menyebut 13 tahun, ada menyebut 30 tahun, yang waktunya lama sekali. Dan ini salah satu keluhan. Elektabilitas Capres-Cawapres nomor urut 1 naik dan menduduki posisi kedua untuk pertama kalinya di survei Litbang Kompas pada hari Senin 11 Desember 2023. Sebab pada hasil survei sejak 2022, posisi Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar selalu berada pada peringkat ketiga. Berdasarkan hasil survei Litbang Kompas yang dilakukan pada 29 November hingga 4 Desember 2023, menunjukkan elektabilitas pasangan Prabowo Gibran mencapai 39,3%. Kemudian Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar menduduki posisi kedua dengan angka 16,7%. Sementara itu Ganjar Pranowo dan Mahfud MD berada di urutan ketiga dengan angka 15,3%. Survei Litbang Kompas ini dilakukan secara tatap muka terhadap 1.364 responden yang dipilih secara acak menggunakan metode pencuplikan sistematis per tingkat di 38 provinsi di Indonesia. Tingkat kepercayaan survei ini sebesar 95% dengan margin of error penelitian sebesar 2,65%. Dari hasil survei yang dilakukan Litbang Kompas sejak 2022, ini adalah kali pertama pasangan Anies Caimin merangsak ke posisi kedua. Mereka berhasil mengungguli pasangan Ganjar Pranowo dan Mahfud MD. Sebagai catatan, pemilih yang belum menentukan pilihan pada survei ini masih cukup tinggi, yakni mencapai 28,7%. Calon Presiden nomor urut 1 Anies Baswedan menanggapi laporan yang dilayangkan sekelompok orang mengatasnamakan advokat pengawal demokrasi kepada Badan Pengawas Pemilu RI. Ia mengatakan biarkan Bawaslu bekerja dengan bijak menanggapi laporan tersebut sedangkan pelapor bisa mendapat popularitas. Anies merasa tak melakukan pelanggaran apapun atau menyindir siapapun dalam pidatonya di Jambi. Sebelumnya, sekelompok orang yang mengatasnamakan Advokat Pengawal Demokrasi atau APD melaporkan ke Bawaslu RI karena menilai Anies melanggar kesepakatan damai ketika berkampanye di Jambi pada 14 Desember lalu dengan menyindir dan menjadikan pasangan calon lain sebagai bahan bercandaan. Yayan mengatakan Anies menyampaikan candaan itu di depan para ulama yang hadir. Ia lantas menilai tindakan Anies tak dapat dibenarkan dan bertentangan dengan ketentuan pasal 280 ayat 1 huruf C, Junto pasal 521 Undang-Undang Pemilu, serta pasal 72 ayat 1 huruf C Peraturan KPU nomor 20 tahun 2023 tentang kampanye pemilu soal larangan menghina peserta pemilu lain. Koordinator Divisi Penanganan Pelanggaran dan Data Informasi Bawaslu RI, Puadi, mengonfirmasi laporan tersebut. Kemudian, Puadi mengatakan jajarannya akan melakukan kajian awal laporan tersebut terlebih dahulu. Selanjutnya, Bawaslu akan menyatakan apakah berkas laporan tersebut dinyatakan lengkap atau tidak. Apabila belum lengkap, pelapor akan diminta melengkapi. Jika berkas dinyatakan sudah lengkap, maka akan teregistrasi dan dilakukan serangkaian kajian dan klarifikasi serta pemeriksaan oleh Bawaslu. Kubu paslon Capres-Cawapres nomor urut 1 Anies dan Muhaimin Iskandar tengah menargetkan suara terbanyak di Jawa Tengah. Meski dikenal sebagai kandang banteng, namun tim nasional pemenangan Anies Muhaimin optimis akan meraih 51% suara di sana. Hal tersebut disampaikan ko-kapten Timnas Anies Muhaimin Sudirman Said saat ditemui di kediamannya di Brebes, Jawa Tengah pada Jumat 15 Desember 2023 malam. Sudirman mengatakan Timnas Anies Muhaimin saat ini terus membangun posko TPS Gerakan Rakyat di seluruh Indonesia. Adapun relawan posko TPS Gerakan Rakyat sudah tersebar di seluruh provinsi dan mencakup 80 kabupaten atau kota di seluruh Indonesia. Kemudian setiap posko nantinya akan diisi oleh masing-masing 10 relawan. Masing-masing relawan ditargetkan untuk menggait 10 keluarga untuk memilih Anies dan Muhaimin. Sudirman menjelaskan khusus untuk Jawa Tengah ia menargetkan 100% pembangunan posko TPS Gerakan Rakyat untuk memenangkan Anies dan Caimin. Apa dari sekian banyaknya opsi, kenapa Bapak memilih menjadi presiden? Oke, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Langsung saja perkenalkan, nama saya Dina Lorenza dari UIN STS Jambi. Jadi sebagaimana video yang telah saya lihat Pak di 2018, di situ perdialogkan Bapak Anies dengan Mbak Najwa Shihab. Di situ Bapak mengatakan bahwasanya Bapak menjadi gubernur Jakarta itu karena promosian dari Bapak Prabowo. Dan di situ Mbak Najwa mengatakan bahwasanya selagi Bapak Prabowo mencalonkan diri, Mas Anies tidak akan maju. Dan Bapak menjawab, Teman-teman kondusif, dan Bapak menjawab, Bapak tidak akan menjadi poros selagi Pak Prabowo menjadi presiden. Dan yang saya tanyakan, apa dari sekian banyaknya opsi, kenapa Bapak memilih menjadi presiden? Dan yang ingin saya katakan, kami generasi muda tidak butuh pemimpin yang berkuasa, apalagi yang pandai berjoget di sosial media, melainkan pemimpin yang mengatakan teori sesuai dengan praktek. Mungkin cukup sekian, terima kasih. Baik teman-teman, harap untuk kondusif kita dengarkan jawaban dari Bang Anies. Kondusif terlebih dahulu. Hidup mahasiswa! Hidup mahasiswa! Bang Anies silakan. Silakan Bang Anies. Jadi Dina, saya pernah sampaikan dan itu sudah dijawab berkali-kali. Tapi nggak apa-apa. Nggak berhak untuk saya jawab. Jadi pada waktu itu selesai pilkada di 2017, kami sampaikan bahwa saya akan fokus di Jakarta 5 tahun. Kalau ada undangan apapun, saya tidak mau terlibat. Bahkan di tahun 2018, saya diundang oleh beliau untuk menjadi calon wakil presiden. Dan saya sampaikan, saya komit pada warga Jakarta untuk berada di Jakarta 5 tahun. Itu janjinya. Dan pada saat yang bersamaan, saya juga diminta oleh yang lain. Ada 3 partai yang meminta saya menjadi calon presiden. Tahun 2019, saya diminta jadi calon presiden. Didatangi, diminta, saksinya ada di situ. Dan saya katakan tidak. Kenapa? Saya sudah komit pada Pak Prabowo bahwa di 2019 ini saya akan konsentrasi Jakarta dan saya tidak akan memotong pencalonannya Pak Prabowo di 2019. Nggak mau. Karena komitmen saya di Jakarta, saya jawab. Jadi diminta jadi wakil, saya tidak bersedia. Jadi calon wakil, diminta jadi capres juga tidak bersedia. Sampai saya tuntas di Jakarta. Ketika sesudah tuntas Jakarta, saya orang merdeka yang boleh mengambil keputusan apapun juga. Betul kan? Calon Presiden, Capres, nomor urut 1. Anies Baswedan, belum memiliki rencana untuk mengunjungi Ibu Kota Nusantara, IKN, di Provinsi Kalimantan Timur, Kaltim. Langkah Anies berbeda dengan pasangan paslon lain yang sudah bergerak ke IKN. Misalnya, Capres nomor urut 3, Ganjar Pranowo dan Cawapres nomor urut 2, Gibran Raka Buming Raka. Bahkan sikap mantan Gubernur DKI Jakarta itu berbeda dengan Cawapres pendampingnya, Muhaimin Iskandar alias Cak Imin, yang pernah menyatakan ingin berkunjung ke IKN. Anies berkelakar bahwa kampanye itu dilakukan ke tempat yang ada orangnya sebab kegiatan tersebut ialah untuk mencari suara di Pilpres 2024. Saya sudah pernah ke IKN. Ya, kita kan kampanye ke tempat yang ada orangnya. Lah, kita kan kampanye untuk mencari suara. Tutur Anies Baswedan ketika diwawancarai di res area KM 14, Banten, Kamis tanggal 21 Desember tahun 2023, dikutip dari wartakotalive.com. Anies lantas mengatakan tidak harus menyambangi langsung jika ingin mengetahui suatu tempat. Pria berusia 54 tahun itu pun menganalogikan situasi ini dengan keinginan pergi ke bulan. Kalau pengen tahu bulan emang harus pergi ke bulan? Iya, pakai ilmu lah, pakai data. Gitu kan? Sambungnya, mantan Rektor Universitas Paramadina ini menegaskan bahwa kunjungan ke IKN bukan prioritasnya. Tujuan utamanya selama masa kampanye adalah menjangkau tempat yang berpenduduk untuk bertemu masyarakat luas. Prioritas kita sekarang itu adalah mendatangi daerah-daerah untuk ketemu warga, karena tujuannya kan ketemu warga.
Jadi kalau di daerah-daerah yang penuh warga kita akan datangi, supaya bisa ketemu warga semuanya, ucapnya. Calon Presiden nomor urut 1 Anies Baswedan belum memiliki rencana untuk mengunjungi Ibu Kota Nusantara di Provinsi Kalimantan Timur. Langkah Anies beda dengan pasangan calon lain yang sudah bergerak ke IKN. Misalnya, Capres nomor urut 3 Ganjar Pranowo dan Cawapres nomor urut 2 Gibran Rakabuming Raka. Bahkan sikap mantan Gubernur DKI Jakarta itu berbeda dengan Cawapres pendampingnya Muhaimin Iskandar yang pernah menyatakan ingin berkunjung ke IKN. Anies berkelakar bahwa kampanye itu dilakukan ke tempat yang ada orangnya, sebab kegiatan tersebut ialah untuk mencari suara di Pilpres 2024. Anies lantas mengatakan tidak harus menyambangi langsung jika ingin mengetahui suatu tempat. Pria berusia 54 tahun itu pun menganalogikan situasi ini dengan keinginan pergi ke bulan. Mantan Rektor Universitas Paramadina ini menegaskan bahwa kunjungan ke IKN bukan prioritasnya. Tujuan utamanya selama masa kampanye adalah menjangkau tempat yang berpenduduk untuk bertemu masyarakat luas. Sementara itu, pada awal Desember ini, Caimin mengaku ingin segera mengunjungi IKN sebagai destinasi kampanye selanjutnya. Namun, Ketua Umum PKB itu belum tahu secara pasti kapan akan berkunjung ke IKN. Di sisi lain, senada dengan Anies, Caimin juga sempat menyindir pembangunan IKN. Pada sela-sela diskusi Indonesia Millennial and Gen Z Summit di Jakarta, ia menyebut IKN belum layak ditinggali karena masih berupa hutan pada Minggu 26 November. Berbeda dengan paslon nomor urut 1 ketika berada di titik nol IKN, Ganjar Pranowo menekankan komitmen pembangunan ibu kota negara itu. Menurutnya, IKN telah dibuatkan undang-undang dan mesti dilanjutkan pembangunannya. Lebih lanjut, ia menyebutkan bahwa rencana pembangunan IKN ini sudah digulirkan oleh Presiden pertama Indonesia, Soekarno, dan dieksekusi oleh Presiden Joko Widodo. Oleh sebab itu, Ganjar berkomitmen untuk melanjutkan proses pembangunan IKN yang sudah direncanakan sejak lama. Di sisi lain, Ganjar mengaku akan mengoptimalkan APBN untuk membangun IKN apabila nantinya mendapat mandat dari rakyat menjadi presiden. Sementara itu, investor yang ingin masuk proyek IKN bisa bekerja sama dengan skema pemerintah dengan badan usaha. Ia juga menegaskan sudah menjadi keharusan bagi siapapun presiden yang terpilih untuk langsung berkantor di calon ibu kota negara jika proses pembangunan rampung dilakukan. Calon Presiden nomor urut 1 Anies Baswedan mengatakan banyak bantuan iuran dari gerakan rakyat untuk membantu kampanyenya. Menurut Anies, itulah yang menjadi alasan kampanyenya di daerah selalu ramai dan dipenuhi alat peraga kampanye secara swadaya. Hal itu ia sampaikan saat ditemui dalam acara Safari Natal di Kelapa Gading, Jakarta Utara pada Rabu 20 Desember malam. Ia mengatakan spanduk dan alat peraga kampanye yang ada di daerah murni merupakan gerakan rakyat. Oleh karena itu, Anies mengungkapkan dana awal kampanye yang nilainya jauh lebih kecil dibanding dua kontestan lain itu disebut masih cukup untuk kampanye. Sebelumnya, KPU RI merilis dana awal kampanye untuk capres-cawapres yang berkontestasi. Anies Muhaimin menjadi pasangan calon presiden dan calon wakil presiden dengan dana awal kampanye yang paling sedikit yaitu hanya 1 miliar rupiah. Untuk lebih jelasnya berikut laporan dana kampanye 3 pasangan capres-cawapres peserta pemilu 2024 yang diakses pada laman KPU. Untuk Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar, uang dari pasangan calon sejumlah 1 miliar rupiah dengan total 1 miliar rupiah. Kemudian Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka, uang dari pasangan calon sebesar 2 miliar rupiah. Kemudian barang dari partai politik atau gabungan partai politik senilai 600 juta rupiah. Jasa dari partai politik atau gabungan partai politik 28 miliar 838 juta 800 ribu rupiah dengan total 31 miliar 438 juta 800 ribu rupiah. Kemudian untuk pasangan Ganjar Pranowo Mahfud MD, uang dari pasangan calon sebesar 100 juta rupiah. Uang dari partai politik atau gabungan partai politik 2 miliar 950 juta rupiah. Uang dari sumbangan pihak lain perseorangan 1.670.999 rupiah. Uang dari sumbangan pihak lain perusahaan dan atau badan usaha non pemerintah 20 miliar 324 juta 250 ribu rupiah. Sehingga dengan total 23 miliar 375 juta 920.999 rupiah.
Calon Presiden nomor urut 1 Anies Baswedan disambut ribuan pendukung di Kota Mataram, Nusa Tenggara Barat saat turun kampanye pada Selasa kemarin. Setelah melakukan kunjungan ke Pondok Pesantren Al-Aziziyah Lombok Barat, Anies menyapa para pendukungnya di Gor 17 Desember, Kelurahan Turida, Kota Mataram. Anies disambut ribuan pendukung yang sudah menunggu di dalam gedung olahraga. Informasi selengkapnya akan disampaikan langsung oleh wartawan Tribun Lombok, Robi Firmansyah. Silakan rekan Robi. Ya, terima kasih Mei dan juga Tribuners. Pada hari Selasa kemarin, tepatnya tanggal 19 Desember 2023, calon Presiden nomor urut 1 Anies Baswedan melakukan kampanye di Provinsi Nusa Tenggara Barat. Dalam agenda kampanye tersebut, setidaknya Anies melakukan 3 kegiatan. Kegiatan pertama, setibanya di NTB, Anies langsung berkunjung ke salah satu pondok pesantren yang ada di Kabupaten Lombok Barat, yakni Pondok Pesantren Al-Aziziyah. Setibanya di Pondok Pesantren Al-Aziziyah, Anies disambut oleh ratusan santri dengan lantunan sholawat di sana. Anies menyampaikan beberapa hal di sana di Pondok Pesantren Al-Aziziyah, salah satunya tentang kesetaraan pendidikan antara pendidikan swasta dan juga pendidikan negeri, serta pendidikan umum dan juga pendidikan diniyah atau keagamaan. Anies berjanji ketika dirinya menjadi presiden nantinya akan menyetarakan pendidikan tersebut, baik lembaga pendidikan maupun jenis pendidikan. Usai bertemu dengan ratusan santri dan juga tokoh masyarakat di Pondok Pesantren Al-Aziziyah, Anies kemudian melakukan pertemuan tertutup dengan keluarga besar Pondok Pesantren, dengan tokoh-tokoh Pondok Pesantren Al-Aziziyah didampingi oleh tim pemenangan nasional dan juga tim pemenangan daerah di NTB. Usai melakukan pertemuan tertutup, Anies selanjutnya melakukan sholat zuhur berjamaah di Masjid Hubbul Waton Komplek Islamic Center Nusa Tenggara Barat. Setelah melakukan sholat zuhur berjamaah kemudian makan siang di Islamic Center, selanjutnya Anies bergerak menuju ke sport hall gelanggang olahraga Turida Mataram. Di sana Anies sudah ditunggu oleh ribuan pendukung yang terdiri dari caleg partai koalisi, kemudian relawan serta simpatisan. Setibanya di sana, Anies nampak diserbu oleh emak-emak untuk sekedar bersuap foto, kemudian untuk menyalaminya. Anies nampak kesulitan menuju ke panggung utama tempat Anies akan menyampaikan orasi politiknya. Dalam orasi politiknya setidaknya Anies menyampaikan 4 janji khusus untuk di NTB, di antaranya menjanjikan kepada masyarakat terkait dengan kesetaraan pendidikan, kemudahan layanan kesehatan, pembagian pupuk yang merata serta harga yang murah, dan pemangkasan waktu tunggu haji. Selain itu juga Anies menjanjikan akan membuka lapangan pekerjaan seluas-luasnya kepada masyarakat di NTB. Usai menghadiri pertemuan bersama dengan caleg, relawan, dan juga simpatisan, Anies kemudian menuju ke salah satu pusat jajaran yang ada di Kota Mataram, yakni Amanah Foodcourt. Di sana Anies sudah ditunggu oleh ratusan mahasiswa dan juga generasi milenial yang ada di NTB. Di sana Anies juga melakukan dialog bersama anak muda dan juga mahasiswa di sana dengan tema Desak Anies. Usai melakukan lawatannya di NTB, Anies langsung bertolak menuju Jakarta. Ada hal yang menarik saat Anies berkunjung ke NTB, yakni Anies sempat tidak mendapatkan izin tempat, yakni di Taman Budaya Kota Mataram. Alasan dari pemerintah tidak memberikan izin karena lokasi Taman Budaya tersebut merupakan milik pemerintah. Hal ini untuk menjaga netralitas pemerintah Provinsi NTB saat pemilu berlangsung. Namun, Gor Turida sendiri juga merupakan fasilitas pemerintah. Sehingga di sini Anies menyampaikan sedikit kekecewaannya karena kesulitan mendapatkan tempat untuk melakukan kampanye tersebut, padahal sudah mengajukan izin, dan 2 OPD yang bertanggung jawab atas tempat tersebut memiliki keputusan yang berbeda. Demikian Mei dan juga Tribuners laporan yang dapat saya sampaikan dari Mataram, Nusa Tenggara Barat. Saya kembalikan ke studio.
Baik, terima kasih rekan Robi atas laporan Anda dan Tribuners, wartawan kami juga telah menghimpun wawancara dengan Capres nomor urut 1 berikut tayangannya untuk Anda. Rasa terima kasih, antusiasme, dan semangat perubahan yang luar biasa dari NTB ini. Insya Allah di NTB, gelora perubahan akan mendominasi. Lalu kita mendengar aspirasi yang disampaikan oleh masyarakat di sini. Banyak yang sama tentang kebutuhan pokok yang mahal, lapangan pekerjaan yang sulit, kemudian bagi petani yang langka, yang harganya mahal, dan itulah prioritas kita. Lalu di sini juga ada keluhan tentang masa tunggu haji yang panjang. Ada yang menyebut 13 tahun, ada yang menyebut 30 tahun, tapi waktunya lama sekali. Dan ini salah satu keluhan. Elektabilitas